Para tak kenal maka tak aruf, Pak. Pak Irfan. Mangga Pak Irfan dari mana Pak Irfan? Baik Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tadi apa yang telah diungkapkan dari beberapa teman-teman yang sudah berbicara, mungkin ini hanya tambahan aja sedikit. Tenang, bukan gambar baju pengantin Lesti Kejora, no, bukan. Bukan ya? Parah. Oke, habis waktunya Bapak dan Ibu. Silahkan simpan kertas tersebut dengan spidol tersebut. Mari kita mulai materi Kirsi ini. Baik Bapak dan Ibu, itu simpan dulu. Insya Allah nanti kita akan membahasnya tentang gambar yang sudah Bapak Ibu gambar di kertas tersebut. Bisa dikirim materinya Bu. Ayo nama hurung. Ya. Baik, iya Bapak. Materinya kirim Bu. Oh materi ya, materi. Ya Bu Yati dikirim katanya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah materi mengenai kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, atau kalau kita singkat menjadi GEDSI ya Bapak Ibu. Nah, iya, kalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender, nah ini kita udah diajak untuk mengawang-awang gitu ya. Saya ingin satu adu dari setiap Banjar saja. Dari Banjar pertama, tolong berikan tanggapan atau pemahaman Bapak mengenai kesetaraan gender. Boleh? Siapa? Mau siapa? Pak pengawas? Bapak calon pengawas? Bapak calon kemenang? Boleh, Bapak calon kemenang, Pak. Ayo Pak, kalau Bapak calon kemenang harus bisa Pak. Iya, terima kasih. Oke. Kalau kita lihat punya kesetaraan gender, itu adalah kesetaraan yang dilihat dari status sosial. Artinya laki perempuan. Itu mungkin kesetaraan gender yang mana kita dapat membedakan dari jenis kelaminnya atau bahkan dari struktur tubuhnya. Itu yang dinamakan mungkin kesetaraan gender. Jadi kita tidak bisa membedakan atau memilah mana gender yang dapat dimasukkan ke dalam suatu intoleransi atau toleransi. Cuma gitu Bu aja. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Bapak calon kemenang kita. Calon Bapak kemenang kita. Oke, dari Banjar kedua atau tim kedua, saya sebut tim kedua saja ya. Siapa? Bapak, Ibu, ayo. Oh itu Bapak yang di belakang. Saya lupa lagi Pak. Pak siapa Pak? Pak Didin. Ya, Bapak Didin dari mana Pak? Pangandaran. Pak, kalau saya ke Pangandaran jangan lupa. Oh iya. Dodol ya. Oke Pak, silahkan tanggapan Bapak mengenai kesetaraan gender. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan sebelum saya atau sebelum mencoba memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Siap Pak. Pertama, Mati lampu, bukan mati lampu, mati mic. Itu katanya mana PIC-nya ya? Ya. Pertama mengenai kata kesetaraan gendernya itu sendiri. Setara ya. Jadi ini juga perlu dipertegas. Setara itu apakah sama atau setara itu seperti apa gitu ya. Kalau saya memberikan tanggapan terhadap gender, kesetaraan gender ya, gender itu kan jenis kelamin ya. Sebetulnya jenis kelamin itu nggak bisa disamakan. Laki-laki dan perempuan jenis kelaminnya nggak bisa sama dan itu harus beda. Jadi konsep persamaan gender itu agak sedikit dalam tanda petik gitu Bapak ya, karena memang jenis kelamin nggak bisa sama ya, itu wajib beda ya. Kemudian setara yang saya sepakat itu justru jangan kesetaraan gender lah, tapi keadilan gender ya, keadilan gender. Adil itu kan nggak mesti sama, adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Saya kasih analogi, ada sepatu, ada peci ya, diperlakukan sama, sepatu diinjak, peci juga diinjak, itu kan jadi salah gitu ya. Jadi
ada sepatu, ada peci, kita harus perlakukan berbeda. Sepatu harus dipakai di kaki, sementara peci dipakainya di kepala. Itulah gambaran antara laki-laki dan perempuan. Artinya laki-laki itu nggak boleh mau hamil, dan perempuan wajib mau hamil, dan nggak boleh nggak mau hamil, gitu ya. Jadi ini saya mengambil sisi berbeda dulu ya, Bu ya. Siap, Bapak. Apa, Pak? Ya. Bebas. Iya. Di dalam dunia politik yang sering diperjuangkan mengenai gender, 30% minimal harus politisi perempuan itu menurut saya dipaksakan, Mbak. Ya, karena sebetulnya udah 100% tuh. Kalau itu kan itu justru dibatasi 30% gitu kan ya. Ya. Jadi 30% di dalam dunia politik wajib dipenuhi oleh politisi perempuan, itu menurut saya itu kurang pas. Artinya kan kita menjadi memperlakukan setara, tapi akhirnya berbeda gitu ya. Nah kemudian di dalam misalnya ini di dalam sosial ya, di dalam sosial atau masalah di dalam akses pekerjaan, misalnya di dalam akses pekerjaan justru perempuan itu diberikan porsi yang lebih besar. Misalnya pom bensin kebanyakan perempuan kan begitu ya. Jadi ini kan ini setara juga tidak ya untuk gender itu. Kelihatannya itu lebih ingin dispesialkan, bahkan ingin lebih diangkat ketimbang laki-laki, akhirnya kan begitu. Nah jadi menurut saya tentang gender itu sendiri ya, kita tetap harus berpatokan pada keadilan gender lah begitu ya, apalagi dari sudut pandang Islam gitu ya, karena memang perempuan nggak bisa sama dengan laki-laki. Perempuan wayah nawe kudu hamil dalam gitu mau ayah putra. Nah tentang di dalam peran keluarga ya, sekarang kita itu diberikan mindset gitu ya, mindset berpikir kita kalau kita di rumah mengurus anak itu kan menjadi merasa tidak dikasih keadilan kan gitu ya, tidak dikasih kesetaraan. Padahal kan di rumah itu kan lebih banyak, itu lebih kompleks, mendidik anak, mengurus suami, mempersiapkan generasi bangsa gitu kan, itu berawal dari rumah ya. Jadi kembali ke tadi gitu ya, pemahaman saya, walaupun memang saya juga mengikuti konsep pemerintah, tapi harus setara dengan sejalan dengan konsep Islam. Itu aja dulu, karena ini harus memberikan tanggapan, jadi saya memberikan tanggapan seenaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin semangat sekali ya. Ingat Pak Didin, kalau saya ke Pangandaran ya jamah roti. Baik, dari tim 3 siapa yang mau memberikan tanggapan? Harus ada, masa ya kalah sama tim 1. Nah berat aku udah Ibu, oh iya, baik. Ibu dengan siapa? Yuni. Ibu Yuni dari mana Bu? Cianjur. Baik. Ya. Menurut pandangan saya, sebetulnya kesetaraan gender itu dari zaman Rasulullah itu sudah ada ya. Terbukti yang pertama, Rasulullah sendiri sangat memuliakan perempuan. Dalam sebuah hadis dikatakan berbaktilah kepada umi sampai 3 kali. Berarti status perempuan itu sudah mulia ya. Yang kedua, di dalam kalau lihat sejarah itu di dalam peperangan juga suhada itu banyak perempuan ya yang menjadi suhada, dan jihad itu dibuka lebar-lebar termasuk untuk seorang perempuan. Nah cuma
Punten Bu.